Halo Kak, Bang. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan acara kelima mengenai layout. Jadi yang pertama kita buka ArchMap, lalu kita atur dulu koordinat sistemnya. Kemudian kita ubah namanya di layers itu menjadi penggunaan lahan. Lalu kita data, yaitu kita memasukkan SHP Kabupaten Daerah Bantul. Nah, jadi yang diinput itu ada administrasi desanya, kemudian agri kebun, agri ladang, agri sawah, lalu ada eh, jalan, kemudian kontur, eh, ada selanjutnya yaitu pemukiman, dan yang terakhir yaitu sungai yang LN. Lalu kita add. Nah, jadinya akan seperti di layar itu. Kemudian kita unchecklist semuanya kecuali kontur. Jadi kita akan fokus ke konturnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan coba atur IK-nya. Diklik kanan, properties, dan open attribute tabel, kemudian tabel option, dan add field. Kemudian name-nya kita ubah menjadi IK, lalu kita klik OK. Setelah itu kita atur rumusnya ke field calculator. Kemudian karena IK ini mengacu pada tabel file KNT, jadi rumusnya itu file KNT spasi mod spasi 50 sama dengan 0. Lalu kita klik OK dan kita tunggu. Hasilnya akan terdiri dari 0 dan min 1. Nah, kemudian kita atur simbologi dan labelingnya. Kita klik kanan lalu properties, kemudian simbologi, kategori, unique value, dan value fieldnya itu IK. Kemudian untuk yang minus 1 itu ke indeks konturnya, jadi diubah warna menjadi electron gold dengan ketebalan 2, dan yang 0 itu kontur biasanya diubah warna electron gold dengan ketebalannya itu 1. Kemudian pindah ke labeling, kita checklist di label features in the layer dengan define classes in feature itu. Kemudian SQL query-nya itu IK sama dengan get unique value-nya itu minus 1. Kemudian klik OK. Kemudian ubah label field-nya itu tetap dinamo BC. Di ininya itu kita ubah menjadi file KNT di expression-nya. Terus kita petik M dan kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita ubah terkait font dan font size-nya. Font-nya yaitu Times New Roman dan font size-nya yaitu 10. Kemudian tidak lupa kita halau dengan edit simbol, kemudian max, dan klik halau, kemudian klik OK. Dengan placement properties-nya itu underline dan remove table, lalu klik OK dan kontur selesai. Selanjutnya kita akan ke jalan. Jadi di jalan ini kita klik kanan dulu, kita lihat di open attribute tabel buat nama jalannya itu berada di tabel apa, yaitu pada tabel remark. Lalu kita pergi ke properties, kita ke simbologi, lalu kategori, unique value, dan value field-nya itu remark. Kemudian add all values, dan kita ubah jalan arteri, kolektor, jalan lain, jalan lokal, dan jalan setapaknya itu sesuai dengan simbol. Kemudian kita klik apply dan kita balik lagi ke properties. Mohon maaf, lalu selanjutnya kita langsung ke
simbologi sungai. Jadi kita ubah aja langsung dengan namanya itu lapis lazuli dengan ketebalannya itu 1. Dan sekarang kita akan fokus ke batas administrasi desa. Caranya itu kita klik kanan, open atribut tabel, lalu kita cari desa kita. Setelah itu kita klik dan zoom to selected. Kemudian akan jadi seperti di layar. Nah, selanjutnya kita akan ekspor. Itu klik kanan, data export data, kemudian kita pilih di output features-nya, lalu kita rename jadi desa Imogiri. Kemudian kita klik save. Kita save, lalu kita klik OK dan kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya akan menjadi seperti itu. Lalu kita akan melakukan klip agri kebun, agri ladang, agri sawah maupun pemukiman untuk desa Imogiri ini sendiri. Nah, jadi klipnya ini kita masuk ke geoprocessing, kemudian input features-nya itu kita yang pertama masukin dulu agri kebun, lalu akan dengan klip features-nya desa Imogiri, dan jangan lupa memilih output features-nya itu dengan rename-nya kebun, klip, lalu kita klik save, dan kita klik OK dan kita tunggu. Nah, kalau kliknya sukses akan ada tanda cek tang hijaunya, dan begitu selanjutnya untuk agri ladang, geoprocessing, klip, input features-nya itu agri ladang, klip features-nya itu desa Imogiri 2, output features-nya diubah menjadi ladang klip, lalu kita klik save, kita klik OK, lalu kita tunggu dan berhasil. Selanjutnya buat agri sawah, geoprocessing, kemudian input feature-nya agri sawah, klip feature-nya desa Imogiri, lalu output features-nya itu sawah, klip, lalu klik save, klik OK, dan tunggu sebentar untuk hasilnya sawah klip. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan pemukiman, yaitu masih sama, klik geoprocessing, klip, input features-nya itu ada pemukiman, klip features-nya desa Imogiri, output features-nya itu pemukiman klip. Lalu kita klik save, klik OK, dan hasilnya akan jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita akan ubah simbologi dari masing-masing penggunaan lahan sesuai dengan RBI. Jadi kita klik 2 kali aja pada kotakan-kotakan di bawah nama-nama itu, lalu kita ubah sesuai simbologi dengan dengan outline colornya itu kita no color. Klik OK buat kebun. No color, klik OK. Nah, buat desa Imogiri ini kemudian kita ganti batasnya menjadi batas kelurahan atau desa, kemudian kita ubah warna kuningnya itu menjadi warna putih. Lalu juga kita ubah fill colornya itu menjadi no color, lalu kita klik OK, dan begitu. Kemudian kita juga ganti pada batas di administrasi desa dengan batas outline-nya yaitu batas administrasi desa. Jangan lupa mengubah warna kuningnya menjadi warna putih dan fill color-nya menjadi no color.
kemudian kita klik OK, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu kemudian tidak lupa kita checklist sungai, sebelum kita checklist ke sungai, kita beri nama terlebih dahulu untuk desa-desanya, itu kita klik kanan di administrasi, kemudian labeling, kita klik label features in this layer, kemudian label fieldnya itu nama BJ, dan fontnya itu Times New Roman dengan font size-nya 10. Jangan lupa diberi halo, edit simbol, kemudian max, dan halo, klik OK. Selanjutnya kita klik OK lagi, biar lebih besar kita ganti menjadi 12 saja, kemudian place properties-nya remove duplicate labels, lalu kita klik apply dan OK. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Di tiap administrasinya dan namanya. Kemudian hasilnya itu kita akan mengchecklist jalan, kontur, dan sungai. Nah, setelah menjadi seperti ini, penggunaan lahan yaitu selesai. Selanjutnya itu kita akan masuk ke insert. Yang pertama kita harus membuat new data frame di insert. Lalu kita ubah namanya menjadi insert. Kemudian kita ubah koordinat sistemnya. Klik OK. Selanjutnya kita add data. Kita masukkan data SHP provinsi di Indonesia. Kita cari terlebih dahulu. Kemudian kita add. Nah, setelah itu kita zoom buat provinsi daerah penelitian kita. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi ini bebas mau diubah atau mau enggak. Kalau aku diubah menjadi warna hijau, lalu klik OK. Selanjutnya kita juga akan ganti outline-nya menjadi batas provinsi. Warnanya disesuaikan, ketebalan disesuaikan, kemudian klik OK. Klik OK lagi, lalu klik OK dan OK. Nah, setelah itu kita akan memberi label di tiap-tiap provinsi dengan klik label features in this layer, kemudian label fieldnya itu provinsi, fontnya itu Times New Roman, font size-nya kita beri 10 dan simbolnya max. Halo, kita klik OK. Kita klik OK, placement properties-nya remove duplicate label, kita klik OK, apply dan klik OK. Hasilnya akan menjadi seperti yang ada di layar. Kemudian kita beri warna biru di laut dengan cara klik kanan pada luar itu, kemudian data frame properties, ke frame, kemudian ke background, kita klik create blue, dan kita colornya kita ubah menjadi warna lebih gelap yaitu ultra blue dan klik OK. Hasilnya akan menjadi seperti yang ada di layar. Selanjutnya itu kita akan memasukkan atau menambahkan data SHP kabupaten. Kabupaten kita cari dulu, kita lalu add. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita buat labeling di SHP provinsi tadi, kita unchecklist aja. Kemudian kita ubah simbologi di SHP kabupaten.
terkait dengan warna maupun outline-nya. Lalu kita ubah outline-nya menjadi batas kabupaten atau kota, ketebalan diatur, klik OK, dan OK. Hasilnya menjadi seperti itu. Lalu kita kopas dulu tadi desa Imogiri di daerah penelitian dari penggunaan lahan, kopas layers, kemudian kita ubah biar warnanya terlihat, lalu kita kasih labeling di SAP Kabupaten dengan cara klik kanan properties, kita klik label features in this layer, kemudian label fitnya kabupaten dengan fontnya Times New Roman dan font size 10, dengan jangan lupa di setting max halo. Klik OK, dan placement propertiesnya remove duplicate labels, lalu klik apply dan OK. Hasilnya akan menjadi seperti di atas atau seperti di layar. Kemudian kita ekspor dulu kabupaten-kabupaten yang ada di Yogyakarta dengan cara kita select kabupaten-kabupaten yang ada di Yogyakarta, kemudian kita klik kanan, lalu data, ekspor data, output features-nya kita beri nama Yogyakarta. Lalu kita klik save, kita klik OK, kita klik yes, dan hasilnya akan menjadi seperti itu. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna hijau, outline-nya jangan lupa diubah menjadi batas kabupaten atau kota dengan ketebalannya di set, dan kita klik OK, klik OK. Nah, lalu kita ubah warnanya di SAP kabupaten ini selain daerah Jogja diberi warna putih. Nah, kemudian karena daerah penelitiannya tadi tidak terlihat lagi, jadi kita akan copy paste lagi. Jadi kita harus remove dulu, lalu kita kopas dari frame penggunaan lahan, kita copy dan kita klik insert buat paste layers. Nah, jangan lupa ubah fill color-nya warna merah supaya terlihat daerah penelitiannya. Nah, setelah itu insert sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat menjadi layout view dengan klik layout view. Jangan lupa kita setting kertasnya di klik kanan di luar, lalu pick and print stop. Habis itu kita size-nya A3 scale, lalu orientasinya landscape dan klik OK. Setelah itu kita lanjutkan dengan layouting. Nah, sebelum kita ke layouting, kita terlebih dahulu untuk membuat garis bantu seperti yang ada di layar untuk memudahkan kita dalam membuat layoutnya itu sendiri. Nah, garis bantu itu akan memudahkan kita dalam membuat kotakan. Lalu yang pertama kita munculkan dulu koordinatnya dengan cara klik kanan, properties, lalu grid, kita klik measure grid, next, kita tik make and label, lalu kita tanda gridnya itu kita ubah menjadi warna merah, kita OK, kita next, dan finish. Lalu kita pergi ke properties, intervalnya itu disesuaikan aja, lalu sistem gak ada yang diubah, lain gak ada, labelsnya itu fontnya diubah menjadi Times New Roman, size-nya diubah menjadi 10 di bold, lalu ke axis-nya itu gak ada yang diubah, di apply lalu di OK, dan hasilnya akan menjadi seperti itu. Kemudian
kita akan memunculkan koordinat grid yang di-insert. Caranya sama, klik kanan properties lalu grid, dan kita new grid, finish. Habis itu kita ke properties, intervalnya masih sama, lalu kita ke label dengan fontnya itu Times New Roman, font size-nya 10, lalu kita klik OK. Selanjutnya itu kita memberi kotakan pada peta. Nah, jangan lupa kita ubah fill color-nya menjadi no color, outline color-nya menjadi hitam, dan klik OK. Nah, setelah itu kita akan memberikan kotakan pada layout-nya nanti dengan tetap kliknya rectangle, lalu fill color-nya kita ubah menjadi no color, outline-nya menjadi hitam, dan klik OK. Selanjutnya itu kita akan memberi satuan di koordinatnya itu MT untuk sumbu X dan MY untuk sumbu Y. Nah, caranya dengan kita klik di teks lalu kita tambahkan secara manual, yaitu MT, kita ubah dulu sesuai dengan ketentuan font Times New Roman, font size-nya 12 atau 10 itu terserah, lalu di bold, dan itu begitu seterusnya hingga semuanya telah diberi seperti yang berada di layar sekarang. Selanjutnya itu kita akan memberi kotakan dengan klik rectangle di bagian insertnya. Jangan lupa kita ubah fill color-nya menjadi no color, lalu outline color-nya yaitu hitam, dan kita klik OK. Nah, setelah itu semua, selanjutnya kita akan langsung masuk ke layouting. Yang pertama yaitu kita masukkan logo UPN. Caranya dengan klik insert pictures dan kita pilih simbol logo UPN, lalu kita rapikan dan tetap dengan menggunakan garis bantu. Nah, hasilnya menjadi seperti itu. Kita atur aja besar kecilnya supaya muat. Lalu selanjutnya di bawahnya logo UPN biasanya ada nama instansi, yaitu jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Mineral Veteran Yogyakarta tahun 2022 dengan ukuran font size, dan segala macamnya disesuaikan seperti yang telah ditentukan oleh ketentuan yang dari asisten. Setelah itu kita ke line, habis itu kita garis. Tetap kita harus menggunakan garis bantu karena itu lebih memudahkan. Nah, selanjutnya setelah logo dan nama instansi, kita akan ke judul peta. Nah, judul petanya itu peta penggunaan lahan. Kita tambahkan secara manual dengan menggunakan teks. Nah, peta penggunaan lahan. Nah, peta penggunaan lahan di wilayahnya juga kita tambahkan, yaitu di Desa Imogiri, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita garis. Menggunakan line dan tetap menggunakan garis bantu. Klik 2 kali untuk mengakhiri garis tersebut, lalu di bawahnya itu kita akan buat arah utara. Kita north arrow di insert, lalu klik wilayah yang S3 North 3 itu. Setelah itu OK, dan kita besar kecilnya kita atur, kita atur. Lalu buat north-nya, N-nya itu kita bisa ubahnya dengan secara manual, yaitu kita masukkannya itu kita ke teks, lalu kita ganti menjadi U,
ketebalan jangan lupa dihalau juga biar dapat menutupi nilai N-nya itu. Jadi kita tutup N-nya dengan U. Halo dengan max-nya. Halo max-nya itu lebih dibesarin, kemudian font size-nya diukur, lalu di OK, dan langsung ditumpuk aja di N, kemudian kita grup. Jadinya akan menjadi seperti itu. Selanjutnya itu kita masukkan skala, yaitu insert text, dan kita pilih yang automate yang paling atas, kemudian kita atur propertiesnya. Oke, page unitnya itu cm, tapi unitnya dihilangin aja. Nah, diatur seperti itu dengan formatnya Times New Roman, size-nya 12, klik OK, dan hasilnya akan menjadi seperti itu. Jangan lupa kita tambahin dengan teks skala secara manual. Setelah itu kita buat menjadi grup. Nah, hasilnya akan menjadi seperti yang ada di layar. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan skala bar. Dengan insert skala bar kita pilih yang alternating scale bar 2 dengan kita atur dulu di properties, kemudian kita aturnya seperti yang ada di layar. Terus formatnya kita ubah Times New Roman, klik OK, font size-nya 12 sudah, lalu klik OK, dan kita tinggal sesuaikan aja besar kecilnya, tebal tipisnya. Kalau sudah kita garis lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan pembuat petanya itu siapa. Jadi di sini yang membuat saya, jadi disusun oleh saya, dimasukkan secara manual menggunakan teks, kemudian digaris, dan selanjutnya kita akan masukkan keterangan. Buat keterangannya itu dimasukkan dengan teks, dan selanjutnya kita ke insert ke legend. Lalu kita masukkan sesuai dengan penggunaan lahannya ini, kemudian kita next aja, dan hasilnya akan menjadi seperti itu. Nah, di situ kita akan masukkan secara satu persatu. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi kita masukkan yang diperlukan aja, yang tidak diperlukan kita hapus. Nanti kita langsung buat jadi grup biar enak kalau diubah-ubah. Kemudian kita rapikan, dan lalu kita beri line. Habis itu kita akan ke sumber peta. Kita klik teks, kita tulis dulu sumber, hasilnya menjadi seperti itu. Nah, sumbernya itu dari peta RBI nomor lembar bantur, lembar peta 14082222, skala 1 banding 25.000, kita garis, dan kita terakhir itu beri sistem koordinat petanya seperti yang di layar, dan yang paling bawah kita beri insert. Kita tulis dulu insert. Nah, terus kita juga akan beri call out buat daerah penelitiannya yang tadi udah kita buat titikin itu. Kemudian kita rapikan, dan hasilnya akan menjadi seperti itu. Kemudian kita akan beri nama Samudra Hindianya dengan secara manual karena tidak bisa kita beri lewat alternatif table itu. Setelah itu kita tambahkan skill bar di insertnya. Seperti tadi, alternating skill bar 2, kita atur propertiesnya terkait font size, terus division unitsnya, lalu kita klik OK, dan langsung kita ini aja. Setelah itu kita sesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Kalau udah langsung kita klik OK, kita
kita sesuaikan di tempatnya. Apabila udah, lalu kita ekspor data